Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ila anqal. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil alimi yaumal qiyamah fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabuhu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yu'ta bil alimi, didatangkan, bil alimi, seorang yang alim itu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi seorang yang alim itu akan didatangkan, akan didatangkan nanti di hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian mereka dilempar ke neraka, dilempar ke api neraka, fatandaliqu, hingga ususnya itu motot gitu ya, terburai. Fatandaliqu aqtabuhu, ususnya tuh terburai keluar. Keluar kabeh gitu. Ususnya keluar semua dari perutnya. Karena usus itu panjang ya. Usus itu yang ada di bawah perut kita itu panjang. Ya. Lah itu nanti keluar semua, kececeran gitu. Berputar di neraka tadi. Kama yadurul himar birraha, seperti berputarnya keledai, ya. Seperti berputarnya keledai dengan birraha, dengan membawa alat penggiling. Tahu ya alat penggiling? Kalau ini zaman dulu nih ya. Jadi zaman dulu itu, kalau sekarang kan nggak ada gilingan tuh langsung selepan itu. Kalau dulu gilingan tuh manual. Jadi orang bikin gilingan sendiri dengan batu, kemudian dikasih semacam kayu tadi agak panjang itu, bambu, kemudian suruh kadang orangnya sendiri yang muter tapi kesel, atau dia pakai hewan, keledai atau apa semacamnya untuk supaya jalan supaya muterno gilingan tadi. Jadi biar lembut kan digiling kan, pakai giling ya, biar di kampung-kampung masih ada. Ya, jadi bawa alat penggiling tadi. Ya, alat penggiling biasanya dibuat giling jagung, giling gandum dan semacamnya biasanya. Nah, dulu pakai sapi, kalau orang Jawa pakai sapi. Nah, kalau orang Mekah sana biasanya orang Timur Tengah pakai keledai. Karena sapi itu hampir sama dengan keledai. Kalau kuda terlalu kencang biasanya. Lah, nanti gitu, jadi muteri kayak anak kecil kalau latihan jalan. Nah, sama ayahnya kan dikasihkan, dibuat nopring jalan di tempat ya, muter-muter gitu. Kayak seperti itu. Sambil dalam keadaan perutnya ini ususnya keluar, kececeran. Ini siksanya, bayangan ya. Sambil bawa ususnya yang kececeran tadi, sakit, iya otomatis ya. Bukan tidak sakit, luka aja sakit, apalagi ini kececeran. Kemudian dia berputar mengelilingi dengan membawa alat penggiling tadi, berputar di tempat tadi. Kemudian fayatufu biha ahlun nar, orang-orang ahli neraka itu tawaf mengelilingi, kayak kayak tontonan. Jadi dikelilingi kayak petarung tuh ya, kayak orang tarung itu kan dikelilingi kan, aduan tuh ya. Dikelilingi, dilihat oleh orang ahli neraka. Fayakulun, mereka nanya, ma balaka, opo kok nih? Kenapa kok nih? Kok seperti ini siksanya? Jadi orang neraka loh masih aneh, merasa aneh. Jadi orang ahli neraka yang mereka tersiksa
dia merasa dia lebih tersiksa daripada dia. Sampai saking anehnya siksaan, saking parahnya siksaan sampai mereka nanya. Ya. Berarti kalau nanya kan berarti yang nanya ini kan berarti lebih rendah, lebih ringan. Opo kok sampai ngono gitu ya? Aku ya biasa gitu ya. Kok sampai ngono ente? Kok sampai parahnya begitu ente ini? Nah gitu. Malaka, kenapa kau? Fayaqulu, dia menjawab, kuntu amiran bil khair wala ati. Dulu aku ini amiran, tukang memerintah kebaikan tapi saya tidak melakukannya. Ya. Wa anha anisyar wa ati, dan aku ini melarang kejelekan tapi saya melakukannya. Naudzubillah ya. Jadi dia nyuruh tok, nyuruh tidak mengamalkannya. Justru kalau melarang orang kejelekan, justru dia di dalam di sisi lain di di belakang mereka melakukannya. Dia pelakunya. Nah, dia. Ini otomatis ulama ya, tidak bisa ini orang yang bisa begini ulama, yang ahli nyuruh kebaikan ya ulama, yang melarang kejelekan ulama, tapi ulamanya ini tidak mengamalkan ilmunya, gitu ya. Ini siksanya ulama. Ya, maka jadi ulama ya, setelah kita kemarin membahas tentang pahalanya seperti itu, dosanya begitu, gitu ya. Bukan pahala tok yang dipikir, tapi dosa juga dipikir. Wa an Bishr radhiyallahu anhu, auhallahu ta'ala ila Daud alaihissalam, la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan fayub'iduka takabburuhu an mahabbati ulaika qutta'ut tariq ala ibadi. An Bishr radhiyallahu anhu, auhallahu ta'ala ila Daud, Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Allah Ta'ala memberi wahyu ila Daud, kepada Nabi Daud alaihissalam, dengan berupa nasihatnya, mengatakan la taj'al baini wa bainaka aliman, janganlah engkau menjadi baini wa bainaka, antara aku dan engkau, aliman maftunan, seorang alim maftun yang ahli fitnah, maftun ya. Atau terfitnah ya. Seorang alim yang terfitnah. Terfitnah apa ya tadi tuh? Ya, enggak kuat dengan kealimannya, dia sombong, gitu ya. Tidak mengamalkan ilmunya, kan juga fitnah. Fitnah bagi orang alim, dia tahu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya gitu. Sombong, ya, termasuk. Sehingga fayub'iduka, akan menjauhkanmu, takabburuhu, kesombongannya, an mahabbati, ya, an mahabbati, dari kecintaanku. Jadi orang alim, gitu ya, kalau sombong, terfitnah, maka sifat kesombongan tadi akan menjadikan jauh dari kecintaan Allah. Lah, kesombongan itu gampang kalau bagi orang alim, banyak ya. Jadi sifat sombong ini yang paling rawan tuh orang alim, pejabat, sama orang kaya, sama ya. Iya deh, orang alim ini yang paling utama. Orang kaya, kemudian pejabat, orang ahli, orang pangkat, orang yang punya kedudukan tinggi. Jadi sifat sombong dari ketiga-tiganya ini sangat rawan sekali. Kalau orang miskin mungkin hampir jarang sekali sombong karena miskin ya. Tapi kalau ada orang miskin sombong kenapa-napa? Ya, miskin sombong, apa nih? Bodoh sombong, wah teman-teman. Ya. Orang alim sombong sih lumayan, cuma ya dosa tadi, bahaya dosa. Apalagi pejabat banyak sombongnya, kaya apalagi. Tapi yang lebih rawan, yang paling rawan sekali adalah kesombongan itu terjadi pada orang yang alim. Biasanya orang itu ada sombongnya kadang-kadang. Kita bukan suudzon ya kadang-kadang.
menganggap yang lainnya ini rendah, bahkan menganggap muridnya pun rendah, padahal tidak boleh. Ya, hatta dia punya murid tidak boleh menganggap rendah pada muridnya. Justru dia ini berterima kasih, dia ditinggikan derajatnya gara-gara siapa? Gara-gara murid. Coba orang alim tidak punya murid, ya nggak tinggi derajatnya, gitu ya. Atau dia jadi khadimul majlis, bangga kan, di depan di atas panggung, kemudian dengan apa tadi tampil apa dengan hiasan-hiasan yang indah. Nah, ini juga kadang-kadang tidak aman dari sombong, rawan dari sombong. Banyak kadang-kadang dia merasa hebat, ceramah merasa hebat, ya. Nyombongi siapa? Nyombongi yang di bawah. Padahal dia tidak tahu, bersyukur gitu ya. Dan belum tentu yang bawah ini lebih rendah derajatnya, bisa jadi lebih tinggi. Karena tawadhu saja mungkin. Nah, gitu. Paling tidak dia terima kasih gitu ya. Berterima kasih dia bisa apa tadi? Menghadiri majelisnya, menghadiri taklimnya, jadi muridnya, sehingga dia diangkat derajatnya oleh Allah jadi makom guru atau muallim atau ustadz. Ustadz kalau nggak ada muridnya, ya nggak jadi ustadz, ya, iya kan? Ustadz orang alim, terus dia ini nggak ada muridnya, apa jadi ustadz? Dia enggak, dia alim tok. Ya. Jadi dia jadi ustadz gara-gara ada murid. Justru mestinya ya terima kasih pada muridnya tadi. Kalau perlu kasih uang, ya makasih ya ente sudah mau meluangkan waktu untuk ngambil ilmu saya, begitu. Karena ilmu yang diambil tadi nanti nilainya di akhirat itu kalau pahalanya nggak sebanding dengan dunia isinya. Satu ilmu diajarkan, luar biasa. Ini kalau dibeli dengan harta dunia ndak nututi satu bab ilmu. Jangan satu bab ilmu ya, satu huruf saja dari Al-Quran gitu ya, kita ajarkan ke orang tadi, kemudian apa tadi, kan dapat pahala kan, pahala yang bakal dia raih sampai meninggalnya dia. Wah, ini kalau misalkan dia yang bayar itu ndak rugi kan, misalkan kan biasanya normalnya kan muridnya yang harus bayar kan. Kalau dinilai satu huruf ini tidak bisa membayar dunia seisinya, cuma gurunya ini sama juga, gurunya ini ngasih ilmu ke murid satu, ya, ngasih murid ilmu ke satu, terus diamalkan, pahalanya ini, misalkan dia sama si guru ini pahala yang bakal diberi oleh Allah, terus diganti dengan dunia, diicoli gitu ya, ya ndak nutut. Memang secara syariat yang berhak bayar itu muridnya, ya. Tapi min haitsul haqiqah sebenarnya yang berhak bayar siapa? Gurunya. Tapi guru ya, nanti tidak bayar, jangan. Enggak. Kalau kita melihat dari anugerah ilmu, kalau dikasihkan pada orang lain kan bermanfaat kan. Wah, manfaatnya ini enggak sekali tok, dia nular sampai yaumul qiyamah. Dia punya murid, muridnya ngajarkan orang lain, dia tetap dapat pahala. Dia dapat satu, kalau kita ajarkan dapat dua. Muridnya ngajarkan dapat dua, dia sendiri dapat satu. Terus dia dari murid itu berapa dah? Jadi double, ya, double. Kita dapatnya satu, ketika diajarkan nanti sampai berturun temurun itu kita double terus pahalanya. Berapa ratus orang yang diajar sampai ke bawah ribuan orang, setiap kali mereka mengamalkan kita dapat pahalanya, dapat kiriman pahala. Yang sering kita bahas kemarin Jadi kita belajar sekarang, baca ilmu huruf hijaiyah. Guru kita yang mengajarkan di kampung dapat sekarang ini, dapat kita ngaji dapat. Terus dia guru kita kan dari gurunya kan, gurunya pun saat itu juga dapat sekarang. Wah, dapatnya 2 kali lipat.
2 kali lipat dari guru dari muridnya. Kalau muridnya ini sub 3 gitu ya. Jadi gini, guru, murid, sub 5 misalnya. Berarti dia 5 kali lipat dapatnya. Untungnya kan. Apa bisa diganti dengan uang? Tidak bisa ini. Jadi ada, zaman dulu ada. Jadi ada orang alim yang kaya raya, termasuk zaman sekarang. Kemarin ada Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ya. Kata Habib Ali kan ceritanya begitu. Habib Soleh juga menceritakan. Sekarang diganti anaknya Syed Ahmad bin Ali Al-Maliki. Sama seperti ayahnya. Yang belajar ke sana enggak bayar, tapi dibayar. Tapi ojo dipraktesin ya. Ente bahaya ini, jangan ya, jangan. Nanti fitnah nanti sama Ismail kalau bayar. Malah yang bisa, kalau bisa kita yang bayar, ustaz yang bayar, ojo ya. Di sana. Kalau ente mau seperti itu ya mondok ke sana, Syed Ahmad Al-Maliki. Ya. Jadi sana itu kalau mondok dibayar, bukan bayar ya, kasih uang syahriah, uang jajan. Gamisnya 6 bulan sekali diganti. Ya, makan gratis, makan enak lah ya, makan hall itu mungkin ya. Tiap hari makanan hall. Ya, mbok uang dari mana ya, wallahu alam ya. Tapi walhasil kaya ya orangnya. Dulu Syed Muhammad Al-Maliki sama. Zamannya Habib Soleh. Habib Soleh pernah cerita juga. Dan bahkan syahriah yang dikasihkan oleh Syed Muhammad Al-Maliki kepada muridnya tadi, bulanan, uang jajan itu ndak putus walaupun sudah keluar. Jadi muridnya sudah lulus keluar. Bulanan tetap dikirim. Bayangkan ya. Jadi tiap bulan tetap dapat kiriman dari gurunya. Kenapa? Ya ini karena merasa anugerah ilmu yang diajarkan tadi itu kalau misalkan bayar pantas. Ente tak dadan murid tak bayar, itu pantas. Ya, ente tak pinterno ngajio sing sergep tak bayar. Itu kalau seperti itu pantas. Pantas. Kenapa? Bukan berarti enggak ya, tapi kan secara syariat itu murid yang ada ke guru. Enggak, ini kita bicara dari segi hakikatnya seperti itu. Ya gitu. Ya. Itu pantas. Kalau ilmunya manfaat diambil orang. Ya, makanya apa tadi? Ya kita usahakan ya apa caranya kita punya ilmu yang manfaat kita amalkan dan kita ajarkan begitu. Jadi harus punya cita-cita ngajar kita. Oh cuma kotang kadong itu tok ya. Ya. Ngajar walaupun satu enggak apa-apa. Yang penting ilmu kita sudah tertular. Yang bisa nahu ngajar nahu ya. Yang bisa fikih ngajar fikih. Yang pokok juga nahu. Kalau bisa nahu ini harus digeluti gitu ya. Jangan sampai kita keluar dari pondok tidak bisa nahu. Nah, gitu. Iman. Balik ke pembahasan tadi. Jadi sifat sombong itu yang paling yang paling rawan adalah orang yang alim. Ya. Biasanya minimal sombong ke muridnya. Ya. Apa boleh? Tidak boleh. Ya. Ya tadi itu ya kita bahas. Murid itu anugerah. Ya. Anugerah rezeki dari Allah yang kalau kita balas sebenarnya nggak bisa kita balas murid tadi dengan dunia seisinya. Kenapa? Karena nilai ilmu yang diajarkan tadi itu dengan pahala keutamaan yang bakal dia raih yang dia dapatkan sampai yaumul kiamah tidak sebanding. Oh ya, gitu. Maka nanti kita minta kaya itu gitu. Kita kaya semua ya, miliarder miliarder ya. Triliunan hartanya. Alim. Wah, ini nanti promosi. Mondok gratis dibayar sekian. Wah, kabeh mondok gede ya. Ya. Sebulan 300.000. Ya, syahriah, uang jajan sebulan 300.000. Insya Allah pondok-pondok liya sepi, kukut, pindah ke dia kabeh. Bayangkan ya, sebulan sehari 10.000. Ya. 300.000 aja lumayan. Masih gratis, dapat uang jajan, pakaian dijamin, ya. Pulang dapat ilmu. Sekali lagi,
misal seperti itu pun tidak seberapa. Ya, dengan anugerah dari Allah, apa tadi, ilmunya dapat ditularkan, gitu ya, dapat ditularkan. Maka tadi termasuk fitnah bagi orang alim adalah sombong, gitu ya. Maka intinya di sini jangan sombong. Janganlah engkau menjadikan antara aku dan engkau, ya, janganlah engkau menjadi seorang alim yang terfitnah, yaitu sombong, punya sifat sombong. Sehingga fayub'iduka takabburuhu an mahabbati, akan menjauhkanmu sifat sombong apa? Takabburuhu, sifat sombongnya tadi, an mahabbati, dari kecintaanku. Kalau sudah orang alim sombong, maka bukan dicintai oleh Allah, tapi akan dilaknat, dibenci oleh Allah. Ulaika qutta'ut thariq ala ibadi, mereka itulah para pembegal-pembegal, qutta'ut thariq, ya, perampok-perampok ala ibadi, atas hamba-hambaku, maksudnya perusak. Orang alim yang sombong itu adalah perusak, ya, perampok-perampok yang mestinya hambaku ini dapat rahmat, dirampok oleh dia rahmatnya. Ya, jadi muridnya orang alim yang sombong tadi dapat sombong. Ya. Orang alim sombong punya murid, maka nanti muridnya tidak bakal aman dari sombong. Makanya kalau jadi ustadz hati-hati. Ya. Kalau perlu nggak usah aku itu muridnya, jangan, karena takut ada sifat sombongnya. Ya, anak punya guru Ustaz Ali Mukhtar itu seumur hidupnya tidak pernah mengatakan ini murid saya, tidak pernah. Semuanya teman. Ya, tidak pernah mengatakan murid, semuanya adalah teman. Teman belajar, teman mutolaah. Ya, ya saling ngambil manfaat, bukan ngajari, ya kita mutolaah yang dia ngambil manfaat, kita apa, sharing lah gitu. Jadi sistemnya sharing. Ya walaupun gitu ya murid ya tetap murid. Cuman tidak diakui. Kenapa? Ya, karena Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tharib mengatakan seorang guru yang di dalam hatinya syekh di dalam hatinya ada sifat kibir, maka kibirnya tadi atau apa, penyakit hati tadi akan nular. Ya. Akan nular kepada murid-muridnya. Sebagaimana juga kalau ada seorang syekh yang luar yang luar biasa, yang masya Allah, maka yang diberkahi oleh Allah, keberkahannya tadi akan nular ke muridnya, ya, akan nular. Cahaya dari Allah tadi, nurnya akan terpancar ke dia, nular ke muridnya. Sama juga penyakit begitu juga. Ya. Seorang syekh kalau dalam hatinya ada penyakit, maka penyakit tadi akan nular ke muridnya. Maka jangan heran ya, kok ada murid sombong. Maka kalau ada murid sombong, ya kita harus introspeksi diri. Ojo kita yang sombong, itu tularan dari kita begitu. Ya, walaupun tidak mesti ya, tidak harus, tidak mesti. Kadang-kadang mungkin pergaulan atau apalah atau makanan. Cuma untuk menjaga diri dari dari sifat sombong tadi. Kalau ada punya murid, misalkan ya antum nanti suatu saat punya murid, kok muridnya belehar ini, maka kita introspeksi diri kita. Ojo langsung nyalahin dia. Ojo yang belehar, dia tidak tahu. Ya, belehar titik muridnya banyak, karena dalam istilah kalau guru kencing berdiri, murid berlari. Gurunya salah titik, muridnya banyak, gitu. Ya, gurunya ngotek, muridnya ngepuk, gitu ya. Maksudnya itu sudah gitu. Ya, makanya harus hati-hati, jaga adab. Ya, jadi ustadz, guru, misalkan misal ya, jagalah yang minimal yang dohir, yang batin juga harus dijaga. Ya. Guru gampang melakukan kemakruhan, muridnya gampang melakukan keharuman. Nah gitu. Lek gurunya ngerokok bisa jadi muridnya minum. Ya. Karena lebih parah. Ya tadi itu ya, istilahnya guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Ya. Muridnya ngerokok, muridnya minum. Ya. Guru ini pacaran, bisa jadi naudzubillah, muridnya zina. Hati-hati. Kalau sudah jadi ahli ilm, santri terutama ningkat jadi guru misalkan ya, sudah elingo gitu ya, elingo istilah ini. Murid kencing berdiri,
Guru kencing berdiri, murid berlari. Nah, hati-hati. Ya. Guru chattingan tok, muridnya ketemuan. Nah, gitu ya. Ya. Loh, kok ramai? Sosok ente kabeh ngono. Iya tah? Aku gak tahu loh, Rek. Gak tahu loh aku. Aku langsung rapi lah aku. Berarti ente dhewe mungkin ya gitu aku. Ya, paling tidak kalau bisa jangan akui itu murid, jangan. Ya, kalau kita jadi punya murid, jangan akui dia murid, jangan. Karena tadi tuh takut penyakitnya menular. Nah, itu ya. Ini ya masalah ini. Jadi anggapan terus biarlah saya dengan Allah, tapi jangan sampai murid-murid ini kena imbasnya begitu. Ini ya. Ulaika qutta'ut thoriq. Nah, jadi guru yang sombong, alim yang sombong itu adalah pembegal ya. Ala ibadi atas hamba-hambaku. Maksudnya yang garing rusak hambaku ya ulama-ulama yang sombong itu. Kesombongannya bakal nyetrum kepada mereka. Oh ya. Nah, ini. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, innama yata'allamul ilma liyattaqi bihillaha wa innama fudila bihi ala ghairihi li'annahu yuttaqa bihillahu li'annahu yattaqi bihillaha gitu awalnya. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri innama yata'allamul ilm, hanyalah orang mencari ilmu itu hanya sebenarnya orang cari ilmu itu hanya untuk bertakwa kepada Allah. Orang mencari ilmu itu adalah dalam rangka supaya bisa bertakwa kepada Allah, gitu toh, itu apa intinya. Terus kenapa ilmu ya orang alim terus yang berkaitan dengan ilmu itu diutamakan daripada yang lainnya. Ya kan ya? Jadi urusan ilmu itu diutamakan, pahalanya dibesarkan, gitu ya, derajatnya ditinggikan, semuanya utama kalau urusan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itulah yang menjadikan sarana untuk bertakwa pada Allah. Orang takwa pada Allah kalau tanpa ilmu enggak bakal sempurna, gitu ya. Jadi ilmu itu diutamakan, fudila ala ghairi, diutamakan daripada yang lainnya. Karena ilmu ini adalah sarana yang bisa untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, orang kalau tanpa ilmu dia bertakwa maka akan tidak sempurna ketakwaannya, gitu ya. Kemudian berikutnya ini sudah jam 5 seperempat.